Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Taufikur Rahman SII EPI. Sebelum itu perkenalkan saya Siska Wulandari selaku moderator yang akan memimpin jalannya pemaparan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Aulia Nurfadila dengan NIM terakhir 223. Kedua Ikus Nabi Mulian dengan NIM terakhir 026. Yang ketiga Fahmi Rizal Muhaimin dengan NIM terakhir 165. Yang keempat Dilaiska Arianti dengan NIM terakhir 181. Dan yang terakhir Iko Pramesilan Mujalani dengan NIM terakhir 202. Adapun rangkaian acaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan sumber referensi, yang ketiga latar belakang, yang keempat metode penelitian, yang kelima substansi isi, yang keenam kesimpulan. Selanjutnya akan berlangsung tanpa harus dipandu ulang. Adapun sumber yang kita pakai adalah karya dari Bayu Saputra dan Muhammad Anis, edisi 2021 dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam terhadap akad rahan pada pegadaian di Indonesia dengan judul Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Sinta 5 volume 3 nomor 2. Metode penelitian menggunakan metode sekunder yang bersumber dari buku, website resmi, dan jurnal. Membahas terkait bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad ran. Sebaiknya kita mengenal apa itu akad ran dan apa itu pegadaian syariah. Jadi pegadaian syariah adalah sebuah instansi atau lembaga di mana nasabahnya menggadaikan emasnya untuk mendapatkan sebuah pinjaman. Dan sedangkan akad ran adalah menahan harta milik si penjamin atas sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan diperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagai piutangnya. Selanjutnya ada isi dari jurnal. Yang pertama ada barang yang diterima untuk digadaikan dalam lembaga pegadaian syariah. Jadi barang yang dipakai sebagai jaminan lembaga di pegadaian syariah itu adalah barang yang bergerak seperti seperti kendaraan, emas, terus elektronik dan sebagainya. Kemudian dari jaminan itu kan pasti memiliki nilai kan, memiliki nilai uang. Untuk penafsirannya itu yang pertama berdasarkan jenis barangnya ada 2, barang kantong dan barang gudang. Nah, barang kantong di sini ada jenisnya lagi. Yang pertama ada emas dan permata. Nah, emas dan permata ini penilaiannya itu diukur sesuai standarnya, sesuai standar taksiran logamnya dan juga berapa karat dari emas dan permata itu, dan juga taksiran logamnya itu seberapa. Kemudian dari barang gudang itu jenisnya ada mobil, motor, kemudian elektronik dan lainnya. Penaksirannya itu disesuaikan dengan harga barang yang ada pada sekarang ini, dan juga besarnya pinjaman sesuai dengan barang yang digadaikan. Jadi uang yang diterima nasabah itu sesuai dengan barang yang digadaikan. Kemudian ada pemeliharaan atas barang gadaian tersebut. Pemeliharaannya itu ditanggung oleh biaya-biayanya itu ditanggung oleh penggadai atau nasabah. Kemudian ada implementasi pelelangan barang gadai. Jadi pelelangan barang gadai ini terjadi apabila nasabah itu tidak bisa atau tidak mampu melunasi hutangnya. Jadi barangnya itu akan digadaikan dan uangnya itu digunakan untuk menutupi hutang-hutangnya. Dan apabila ada kelebihan atas pelelangan tersebut, uangnya nanti itu dikembalikan lagi kepada penggadai. Namun ada catatan kalau penggadainya tidak mengambil uangnya dalam kurun waktu setahun, uangnya itu nanti diberikan kepada lembaga Baitul Mal. Kemudian ada beberapa catatan terkait pembayaran nasabah apabila mengalami pengunduran atau telat pembayaran kepada lembaga pegadaian syariah. Itu seperti diberi keringanan atas pembayaran itu terkait adanya faktor-faktor tertentu, misalnya kayak bencana alam, terus ada musibah di keluarganya dan lainnya. Kemudian dari pokok pembahasan tersebut
yang menjadi utama dari pembahasan di sini adalah terkait tinjauan hukumnya. Menurut fatwa DNS tentang rohan emas menyebutkan bahwa memperbolehkan penggabungan antara akad qard dengan akad ijarah. Nah, akad qard di sini terjadi pada penggadaian syariah yang memperbolehkan pinjaman kepada nasabah, sedangkan akad ijarah memberikan pinjaman kepada nasabah terkait penyimpanan emas atau atas pengambilan upah dari tempat tersebut. Jadi, menurut fatwa DNS itu penggabungan antara akad qard sama akad ijarah itu boleh. Sedangkan menurut hadis Rasulullah itu tidak memperbolehkan penggabungan antara akad pinjam meminjam dengan akad ijarah. Nah, akad ijarah di sini itu dikaitkan dengan akad jual beli. Nah, atas gabungan akad tersebut itu tidak diperbolehkan. Itu juga disepakati oleh para ulama. Kesimpulan dari jurnal yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahan pada Penggadaian Syariah di Indonesia adalah terkait implementasi akad rahan pada penggadaian syariah tidak sesuai dengan tinjauan hukum Islamnya karena adanya penggabungan antara akad pinjam meminjam dengan akad ijarah. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.